Nabi Nuh lah, Nabi Nuh alaihissalam dalam Bible. Kemarin saya tunjukkan kepada kameramennya Mas Adam nih. Sampai ini benar katanya, serius. Nabi Nuh enak-enak dengan anaknya sendiri. Enak-enak dengan anaknya sendiri. Anaknya sendiri kan? Di dalam sendiri. Bible kan? Di dalam Bible dicekoki. Yang kata Roma Irama mah minuman keras, miras. Oh gitu, ada miras ya? Ada miras, di gua lagi kan. Aneh pokoknya itu satu cerita yang nggak masuk akal lah. Kok Nabi Nuh bisa-bisanya gitu. Meskipun mereka bilang itu kan hanya kisah. Ya kisahnya kenapa ditulis dalam Bible? Gimana kalau ditulis dibaca sama anak-anak kecil? Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Terima kasih teman-teman semua, saya doakan kiranya teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Kali ini teman-teman sekalian kita akan kembali lagi berapologetika secara bersama-sama di video kali ini untuk meluruskan ya apa yang disampaikan oleh Erik mualaf teman-teman semua yang udah masuk ke agama Islam ya, dan juga yang pemegang channel ngaji cerdas ini adalah namanya Adam, tapi ya otaknya miring teman-teman ya. Jadi yang terus mereka bahas adalah bagaimana cara menjelekkan kekristenan. Oke teman-teman, di dalam pembahasan mereka ini mereka membahas tentang kitab-kitab porno yang ada di dalam Bible atau Alkitab, di mana kisahnya di sana katanya. Sebenarnya mereka memulai dari videonya mereka ini, mereka memulainya dengan membahas tentang nabi mereka ya, tapi bukan nabi kita ya, karena kita tidak mengakui nabi mereka teman-teman. Jadi mereka bahas, kenapa ya? Jadi katanya nabi mereka itu menikah dengan janda-janda ya, mereka menikah dengan itu. Pokoknya ya menikah dengan perempuan-perempuan yang udah tua gitu ya, yang menikah dengan anak kecil cuma satu orang ya, Siti Aisyah mereka bilang. Dan akhirnya apa yang terjadi teman-teman sekalian, mereka bela itu bahwa dia menikah bukan karena nafsu ya. Saya juga bingung. Kalau orang menikah lalu tidak bernafsu, bagaimana itu ya? Tentu saja nggak bisa memberikan keturunan dong ya. Jadi nggak bisa kiku-kiku ya, seperti yang disampaikan oleh itu ya, oleh Erik nanti ya. Ya, dia menuduh Nabi Nuh katanya. Padahal bukan Nabi Nuh teman-teman semua. Supaya kita tidak berlama-lama lagi, nanti kita akan berkomentar. Mari terlebih dahulu untuk menonton videonya, supaya kita paham secara bersama-sama apa yang sedang mereka bicarakan tentang Alkitab. Berikut videonya. Rasulullah SAW itu menikah itu bukan karena hawa nafsunya. Ini Masya Allah luar biasa. Hanya Rasulullah SAW saja yang menikahi wanita yang tua. Artinya bukan seneng yang tante-tante, bukan. Yang muda ya gitu. Bukan, yang muda cuma satu doang, Aisyah. Nah, setelah itu dan artinya menikahi gadis 9 tahun, ya kan? Anak kecil kok dinikahi di umur 6 tahun. Nah, pokoknya itu dulu tuh waktu saya kafir tuh jahat lah tentang Rasulullah, memfitnahnya udah kalau bahasa Sundanya mah edan-edanan lah ya. Iya. Tapi masih ada yang percaya aja waktu itu ya? Masih gitu ya. Karena saya aja sampai gitu ya Rasulullah teh nabi teh gitu ya, sampai gitulah, sampai jijik gitu. Tapi kalau setelah saya masuk Islam, kalau kita lihat ke dalam Bible ini luar biasa. Ternyata tuduhan yang mereka tuduhkan kepada Rasulullah itu tidak sebanding dengan catatan yang ada dalam Bible. Gitu Kang. Jadi lebih parah dalam Bible sebenarnya. Kalau saya bongkar, waduh, gimana Kang itu Kang? Gimana ya? Mulai dari ini aja deh. Mulai dari Nabi Nuh lah, Nabi Nuh alaihissalam dalam Bible. Kemarin saya tunjukkan kepada kameramennya Mas Adam nih. Sampai ini benar katanya, serius. Nabi Nuh enak-enak dengan anaknya sendiri. Enak-enak dengan anaknya sendiri. Anaknya sendiri Kang? Di dalam sendiri. Bible Kang? Di dalam Bible dicekoki. Yang kata Roma Irama mah minuman keras, miras. Oh gitu, ada miras ya? Ada miras, di gua lagi kan. Aneh pokoknya itu satu cerita yang nggak masuk akal lah. Kok Nabi Nuh bisa-bisanya gitu. Meskipun mereka bilang itu kan hanya kisah. Ya kisahnya kenapa ditulis dalam Bible? Gimana kalau ditulis dibaca sama anak-anak kecil? Iya, ntar dijadiin contoh lagi. Jadi contoh bahaya gitu kan. Terus
Habis itu ada lagi yang namanya anaknya siapa ya? Oke, teman-teman sekalian kita cut dulu. Nanti dia kemudian akan membahas tentang nanti kisahnya anak Yehuda ya, yang si Onar ya, yang dianggap jahat di mata Tuhan. Jadi teman-teman sekalian, yang perlu kita luruskan di sini adalah dia punya framing bahwasanya itu orang-orang Kristen waktu dia Kristen dulu itu suka menghina Islam. Jadi saya berpikir bahwasanya ya mungkin Erik sendiri orang yang paling goblok, orang yang paling stres, orang yang paling suka menghina agama lain waktu dia di Kristen. Kalau itu betul. Karena di dalam kekristenan sendiri teman-teman sekalian, kita tidak pernah diajarkan untuk membenci agama lain. Jadi sama sekali kita tidak ada urusan dengan Islam. Sama seperti yang dituduhkan oleh Ahmad Kainama beberapa waktu yang lalu, juga dia katakan bahwasanya setiap hari Minggu, ya, Nabi Muhammad dihina katanya. Kata Ahmad Kainama, tante ya, tante Kainama, asal Ambon. Jadi teman-teman, sama dengan si Erik ini dan Adam, mereka sedang membuat sebuah opini bahwasanya kesannya itu orang-orang Kristen itu suka membicarakan tentang Nabi Muhammad, suka menghina Nabi Muhammad. Kami tidak ada waktu untuk bahas Nabi Anda. Toh juga bukan dia itu garis keturunan daripada Bani Israel. Kenapa kami harus bahas-bahas tentang Muhammad? Ya, tak penting bagi kami gitu. Tak ada pentingnya gitu. Selain kalian sendiri yang menghubung-hubungkan Nabi kalian terhadap Alkitab, terhadap nubuatan Alkitab, barulah kami ya reaction seperti sekarang yang saya lakukan di TV Laskar Kristus. Saya menjawab tuduhan-tuduhan kalian. Baru kami sebut-sebut Nabi Anda itu Muhammad. Gitu. Jadi sebelumnya kami tidak pernah bahas itu. Di gereja tidak akan pernah membahas Nabi Muhammad. Entah dia menikah sama tante-tante kah, kawin dengan anak kecil kah. Itu nggak ada urusan kami. Itu urusan kalian. Sama sekali tidak. Jadi orang-orang Islam harus paham hal ini gitu. Jadi mereka yang mu'alaf ini yang mencoba untuk mengadu domba. Seakan-akan orang Kristen itu bahas-bahas Muhammad. Tak ada urusan dengan Muhammad. Di Alkitab tidak pernah dicatat tentang Muhammad. Camkan baik-baik. Muhammad tidak pernah dicatat di dalam Alkitab. Nah teman-teman sekalian. Dia menuduh Nabi Nuh katanya. Ya Nabi Nuh. Bahwasanya Nabi Nuh itu ya enak-enakan dengan anak-anaknya. Ya. Ini ngawur teman-teman sekalian. Dari kisah Nabi Nuh tidak pernah dia tidur dengan anaknya. Gitu. Tak ada. Nah kalau dibicara dengan manusia pertama pun artinya kawin saudara. Ya kakak beradik itu bisa menikah. Ya itu perintah Tuhan. Karena harus beranak cucu. Lalu mau menikah sama siapa lagi? Gitu. Karena manusia pertama kan dari Adam sama Siti Hawa. Anak-anak mereka. Cucu mereka ya saling menikah-nikah. Sampai sekarang ini juga sehingga perintah Tuhan untuk memenuhi bumi itu ya terlaksana sampai sekarang saya dan saudara itu ada karena pernikahan daripada anak-anak daripada manusia pertama sehingga saya dan saudara ada. Nah teman-teman sekalian ini bukan kisah Nabi Nuh. Dia salah ini teman-teman sekalian. Katanya mantan misionaris tapi oon goblok ini si Erik. Saya katakan dia goblok teman-teman sekalian. Nggak pernah baca Alkitab. Makanya dia mu'alaf tinggalkan Kristen. Jadi siapa ini teman-teman sekalian? Ya mari kita melihat. Ini sebenarnya berbicara tentang Nabi Lot ya atau Lot dengan anak-anaknya ketika mereka berada di Sodom dan Gomora. Kan Sodom dan Gomora itu teman-teman sekalian itu sudah ditunggangbalikan oleh Tuhan karena mereka melakukan yang namanya homoseksual, mereka melakukan semua yang jahat-jahat di mata Tuhan. Akhirnya Tuhan marah dengan mereka. Yang ditunggangbalikan itu kota itu dan Tuhan menyelamatkan Lot. Dan diantaranya termasuklah istri daripada Lot ya ketika dia melihat ke belakang akhirnya menjadi tiang garam. Nah teman-teman sekalian di sini kisahnya Lot dan kedua anaknya perempuan. Pergilah Lot dari Zoar dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anaknya perempuan di penggunungan sebab ia tidak berani tinggal di Zoar. Maka diamlah ia dalam suatu gua beserta kedua anaknya. Kata kakaknya kepada adiknya, ayah kita telah tua dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita seperti kebiasaan seluruh bumi. Marilah kita beri ayah kita minum anggur lalu kita tidur dengan dia supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita.
Pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya, dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Keesokan harinya berkatalah kakaknya kepada adiknya, "Tadi malam aku telah tidur dengan ayah. Baiklah, malam ini juga kita beri dia minum anggur. Masuklah engkau untuk tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita." Demikian juga pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu bangunlah yang lebih muda untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. Yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Moab. Dialah bapa orang Moab yang sekarang. Yang lebih muda pun melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ben-Ami. Dialah bapa Bani Amon yang sekarang. Jadi teman-teman sekalian, kisahnya adalah tentang Nabi, bukan Nabi Nuh ya. Sekali lagi, kisahnya bukan tentang Nabi Nuh, tapi ini tentang Lot dan kedua anaknya, yaitu keponakan daripada Ibrahim atau Abraham. Karena anak-anaknya melakukan sesuatu hal yang jahat di mata Tuhan. Ini sebenarnya tidak dikehendaki oleh Tuhan, tapi yang namanya manusia. Akhirnya mereka melakukan dosa keji di mata Tuhan. Ya, karena mereka berpikir bahwa tidak ada lagi orang yang akan bisa menikah dengan mereka, yang bisa kawin dengan mereka. Ini pikiran manusia, gitu. Nah, yang ditekankan, yang saya mau tekankan di sini teman-teman sekalian, apa yang disampaikan oleh Erik tadi, bahwasanya kenapa gitu ya, dituliskan di situ. Kisahnya memang tujuannya adalah supaya kita tahu tentang sejarah-sejarah Alkitab, yaitu dari kitab Taurat gitu ya, Perjanjian Lama. Itu tujuannya dituliskan itu supaya manusia bisa belajar dari kesalahan-kesalahan Bani Israel. Kesalahan-kesalahan orang di zaman itu sebelum Tuhan Yesus. Ya, jadi kalau anak kecil membacakan hal ini, itu sebabnya ada orang tua yang menjelaskan. Dijelaskan ini, diceritakan hal ini supaya mereka tahu gitu ya. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Seharusnya dikasih tahu buat anak-anak. Termasuk ketika untuk mendidik anak-anak nanti teman-teman sekalian. Harus diberitahukan, misalnya berikan pisau sama dia. Nah, pisau itu kan bisa melukai kan gitu. Tapi kenapa bisa dibiarkan di atas meja gitu? Kenapa bisa ada? Bisa jadi anak kecil ambil itu. Nah, itu gunanya peran orang tua. Mengambil pisau itu menjelaskan kepada anak-anak. Ini tidak boleh nona ya. Mungkin ambil sepotong ubi lalu dipotong di depan anaknya. Nah, ini kalau kena tangan ini bisa berdarah. Ini loh. Ubi saja bisa terpotong-potong tuh. Jadi anak kecil tahu, oh itu berarti pisau ini tidak boleh dijadikan mainan gitu. Akhirnya anak kecil tidak main pisau. Nah, demikian juga dengan hal ini teman-teman sekalian. Dengan ada kisah semacam ini, artinya anak kecil, oh ternyata tidak bagus ya. Apa ujungnya? Tuhan marah dengan mereka. Tuhan tidak kehendaki hal itu. Ya. Jadi teman-teman sekalian, apa yang dituduhkan oleh Erik ini sama sekali tidak menggugat iman kekristenan. Karena Alkitab ditulis sedemikian rupa. Karena kisah ini teman-teman sekalian tidak ditemukan di dalam Al-Quran. Karena yang ada di dalam Al-Quran adalah memutarbalikkan fakta tentang kisah daripada Isa Al-Masih gitu. Dan juga tentang kisah Bani Israel diputarbalikkan dari atas ke bawah. Nah, kalau masuk ke Al-Quran diceritakan oleh Erik dan teman-teman itu dari akar ke atas. Jadi tak bolak-balik teman-teman sekalian. Nggak nyambung. Jadi semua ya yang ada di Alkitab itu tidak ada di Al-Quran. Walaupun sebenarnya kesamaan-kesamaan begitu banyak, tapi semua sudah diputar balik. Itu sebabnya orang Islam, termasuk si Erik ini salah kaprah. Ya, suka mengkafir-kafirkan orang Kristen, suka menuduhkan agama Kristen. Nah, kalau bicara tentang ajaran-ajaran yang tidak sehat di dalam agama Islam, justru lebih banyak teman-teman sekalian ya. Kayak misalnya itu seks di surga. Emang Erik kalau masuk surga itu tidur dengan bidadari, kau pakai jenis kelamin apa? Gitu. Kan kita kan tinggalkan tubuh ini. Kita hidup seperti malaikat. Kita tidak punya nafsu lagi. Gitu. Dan tidak beranak cucu. Bagaimana saudara bisa menjelaskan hal itu? Si Erik ini sama si Adam. Coba jelaskan. Jenis kelamin apa yang akan kau pakai untuk tidur dengan bidadari-bidadari nanti? 72 bidadari loh. Ya. Itu ajaran itu seharusnya itu yang kalian bahas. Tuntaskan dulu itu. Jangan kalian bahas kekristenan. Ini tidak nyambung. Jadi teman-teman sekalian sekali lagi. Si Erik ini keliru dan bukan mantan misionaris. Kalau dia mantan misionaris tentu saja dia tidak menuduh Nuh. Sejak kapan Nuh itu tidur dengan anak-anaknya? Dikisahkan di dalam Alkitab. Tidak ada. Yang dituliskan adalah Lot. Bisa melihat di dalam Kejadian pasal 19 tadi teman-teman sekalian. Ayatnya yang
ke-30 hingga ayatnya yang ke-38. Ya, teman-teman bisa lihat di sana. Jadi sekali lagi, si Erik ini hanya memfitnah dan mencoba untuk menjatuhkan kekristenan. Jadi teman-teman semua, apa yang menjadi cerita Alkitab mengenai Lot ini sangat berarti buat saya dan saudara. Sebagai orang percaya, kita akui hal ini bahwa pernah terjadi karena kedegilan hati manusia, karena ketidaktaatan manusia kepada Allah. Sama ketika mau ditanyakan, kenapa sih Tuhan mengizinkan Adam sama Hawa memakan buah yang dilarang oleh Tuhan? Sama dengan ini juga. Kenapa Tuhan izinkan terjadi hal ini? Karena manusia sudah diberikan namanya free will, kehendak bebas. Bebas dia memilih mana yang dia mau. Bebas dia memilih jalannya sendiri gitu. Tuhan tidak memerintahkan manusia seperti robot. Ada remote-nya dengan Tuhan gitu. Tidak semacam itu teman-teman sekalian. Jadi apa yang dikatakan di sini tentang kisah Lot ini sama sekali tidak menggugat iman Kristen. Dan juga tidak ada pengaruhnya. Buat saya sah-sah saja. Dan orang Kristen juga memahami ini dari sisi positif. Bukan dari sisi negatif seperti yang Erik sampaikan. Oke teman-teman, terima kasih. Kiranya hal ini menjadi berkat kita. Berkat buat kita. Silakan share video ini supaya banyak orang diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Shalom.